Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau suami istri ngobrol teater dari rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucu. Iya. Kali ini kita berjumpa di dalam episode ke-16 dan harapannya channel ini akan selalu hadir selama program belajar dan bekerja dari rumah selama pandemi Covid ini ya. Seperti biasa, obrolan ini berupa tanya jawab di mana istri saya bertanya dan saya menjawab gitu. Tentang apa nih sekarang? Oh, istilah dalam teater. Oke, istilah dalam teater gitu. Istilah dalam teater itu kan banyak, Mas. Oh, Terus nggak semua orang itu kan tahu atau paham iya, maksudnya apa. Contohnya tuh blocking. blocking ya. Apa sih sebenarnya blocking itu? Nah, istilah dalam teater itu kan digunakan tidak hanya di ruang akademik, tidak hanya di sekolah-sekolah teater, tapi juga ternyata digunakan oleh masyarakat di luar sekolah teater, di sanggar atau di kelompok-kelompok teater yang lain. Blocking itu kalau pengertian dasarnya, ini saya ambil dari John Cale, itu adalah pengaturan semua gerak-gerik aktor di atas pentas. Baik dia gerak-gerik di dalam satu blok ataupun dari blok satu ke blok yang lain. Itu disebut sebagai blocking. Dan ini terminologi ini atau istilah ini biasanya digunakan di dalam penyutradaraan. Jadi sutradara itu membuat rancangan blocking, di mana di situ ada gambar yang tampak atas gitu, yang memperlihatkan gerak-gerik aktor dari titik satu ke titik yang lainnya. Gerak-gerik ini diatur oleh sutradara untuk memudahkan sutradara membuat gambar itu. Itu sebetulnya dasarnya. Tetapi kadang-kadang di luar gedung sekolahan itu, blocking ini dianggap sebagai pemain menutupi pemain lainnya. Jadi, kamu jangan begitu, nanti itu blocking. Maksudnya itu menutupi pemain di belakangnya gitu. Itu mungkin mereka ngambilnya dari kata block, blockage, block off, block up gitu. Apakah ini salah atau benar? Ya sesungguhnya sangat tergantung dari kelompok itu cara memahami blocking itu. Gitu. Bahkan di ruang akademik itu juga pernah terjadi perdebatan gitu selama saya sekolah antara blocking dan moving. Mereka bilang blocking itu diam, kalau moving bergerak. Saya pikir kok bisa begini, dari mana? Lalu kemudian saya mencari referensi. Nah, menurut John Cale seperti itu, dan menurut beberapa buku juga sama, bahwa semua gerak-gerik pemain di atas pentas itu disebut blocking. Dan otomatis moving termasuk di dalamnya. Akan tetapi, blocking ini ternyata hanya efektif digunakan di ruang kelas. Di ruang kelas penyutradaraan atau pemeranan. Tapi seniman-seniman teater di luar negeri sekarang ini lebih suka menggunakan istilah staging, pemanggungan. Karena kalau ngomong pemanggungan berarti lebih luas gitu. Tidak hanya urusan pemain bergerak dari A ke B, tapi juga ngomong tata settingnya, ngomong tata lampunya dan sebagainya. Jadi gambaran keseluruhan dari adegan itu mereka lebih suka menyebutnya sebagai staging daripada hanya sekedar blocking. Karena blocking seolah-olah hanya mengatur gerak-gerik pemain gitu. Kira-kira begitu. Oke. Next, saya juga sering dengar kata total. Itu maksudnya apa? Total itu kalau di masa-masa saya sekolah dulu itu berkaitan dengan acting. Tapi total juga bisa dihubungkan dengan konsep teater. Acting dulu ya. Seorang pemain dikatakan berakting total itu jika dia mau dan mampu menggunakan semua sumber daya yang dimiliki dalam berperan. Dia nggak takut-takut, dia nggak ragu-ragu, dia bisa dan mau melakukan apapun dalam peran itu. Itu total. Jadi sering itu kan singkatan dari totalitas. Wah, dia melakukan acting dengan total itu. Totalitas bermainnya sungguh diakui. Tetapi di sisi lain ada istilah teater total. Nah, ini lucu. Lucunya begini. Ada yang mengatakan teater total itu teater yang menampilkan berbagai macam elemen seni. Misalnya di dalam pentas itu ada musiknya, ada tarinya, ada seni rupanya. Jadi seolah-olah itu total gitu loh. Jadi kuantitas, jadi total seperti kalau kita menjumlah itu loh. 1 tambah 1 tambah 1, totalnya berapa? 3. Seolah-olah seperti itu. Jadi teater total itu teater yang menampilkan semua aspek seni di dalamnya. Nah, ini menurut saya agak kurang piknik ya. Jadi maksudnya begini,
Teater total itu sebetulnya konsep. Nah, konsep teater total itu ada di dalam teater miskin yang kemarin kita bicarakan tentang Grotowski. Di teater miskin itu, di mana jika seorang aktor atau semua aktor itu sudah mampu memaknakan pertunjukan itu, maka nggak butuh apa-apa lagi. Itu disebut teater total. Jadi teater total dalam konsepnya Grotowski malah justru nggak butuh apa-apa. Tapi ini pemahaman umum, justru teater total itu adalah teater yang ada ininya, ada rupanya, ada talinya, ada musiknya. Nah, padahal untuk teater yang seperti itu ada dua jenis. Teater yang menggunakan media-media lain selain teater, itu ada dua. Yang satu teatrikalisme, yang satu simbolisme. Disebut simbolisme jika dia menggunakan aspek rupa, aspek bunyi, dan aspek gerak itu untuk menyimbolkan sesuatu, memaknakan sesuatu. Disebut teatrikalisme jika semua aspek ini dimunculkan seperti apa adanya secara kualitatif dalam pertunjukan. Itu disebut teatrikalisme, bukan teater total, kira-kira begitu. Itu tentang total ya. Ya. Oke, terus saya dulu pernah dengar juga istilah prep dalam latihan. Itu apa? Prep itu kan sebetulnya kalau dalam bahasa makna dasarnya kan persiapan. Jadi preparation. Nah, prep sendiri itu juga termasuk preparation, sama dengan preparation. Nah, budaya yang ada, yang pernah saya pelajari dan pernah saya ikuti dan saya anggap sebagai benar bertahun-tahun itu, prep itu dilakukan dengan cara yang sama. Duduk melingkar, gandengan tangan, atur nafas, tarik, tahan, hembus, tarik, tahan, hembus gitu, terus kemudian mulai pejamkan mata, terus kemudian sutradara atau pelatih itu memberikan wejangan-wejangan, narasi-narasi agar masuk dalam pikiran kita gitu. Saya pikir dulu, prep itu seperti ini. Jadi konsentrasi bersama-sama. Gitu. Bahkan saya pernah nonton persiapan dari kelompok luar negeri tapi masih negara tetangga kita itu. Bahkan pelatihnya ngomong, bayangkan karaktermu, masukkan ke dalam pikiranmu, macam-macam kayak gitulah. Saya pikir begitu. Dan memang bertahun-tahun saya juga melakukan itu. Kemudian dari studi referensi yang saya baca, prep itu adalah persiapan bagi seorang aktor sebelum pentas. Kenapa persiapan dilakukan? Ini untuk menanggulangi nervous. Karena semua orang pasti nervous. Nervous itu ternyata dari kata nerve. Yeah. Urat atau saraf yang mengalami ketegangan. Nah, biar tidak tegang, maka perlu dikendurkan. Cara mengendurkannya terserah. Ada yang model yoga, ada yang model meditasi tadi, ada boleh yang meningkat tadi itu juga boleh, bukannya nggak boleh ya. Tapi itu berkelompok. Nah, kalau yang individu itu bebas, boleh senam kecil, boleh latihan pernafasan, boleh latihan ulas suara itu misalnya, boleh. Yang penting adalah otot-otot itu kendur, tidak tegang, sehingga rileks. Nah, ketika rileks maka nervousnya akan hilang. Sesungguhnya prep itu lebih seperti itu. Nah, di pertunjukan teater profesional kadang-kadang pemeran satu pemeran lain memiliki preparation yang berbeda-beda. Ada yang senang mengunci di kamar riasnya, ada yang malah justru sering ngobrol-ngobrol dengan kru panggung, ada yang jalan mundar-mandir, macam-macam. Jadi kira-kira begitu. Tapi kalau saya dulu itu tahunya ya prep, asal pelatihnya bilang prep langsung kumpul melingkar gandengan tangan gitu. Oh ternyata begitu. Oke, next. Kalau bisnis acting itu apa? Ini bisnis acting ini juga pernah meracuni kehidupan saya. Di dalam teater-teater itu yang umumnya ini terjadi juga sih di sekolah dan di luar sekolah, itu gerak-gerik aktor, gestur, gestikulasi aktor ketika berbicara itu disebut sebagai bisnis acting. Saya pikir saya pada waktu itu agak sedikit tidak setuju ya. Apakah semua orang berbicara dengan begini-begini? Nah ternyata sedikit banyak saya temukan, ini bermula dari acting grand style. Acting yang besar itu dalam teater presentasional. Jadi karena grand style itu maka gayanya itu tangan atau semua gerak-gerik itu seolah-olah diatur mengikuti irama kata-kata yang diucapkan. Tapi itu menjadi baik ketika kalimatnya puitis. Tapi nek aku belet ngentut deh, itu gimana ngomongnya? Apakah harus aku kebelet ngentut? Kan nggak mungkin begitu. Nah itu saya agak kok begini ya, kok harus ada bisnis actingnya. Nah ternyata
kemarin kan saya bilang, Shakespeare itu aja bilang bahwa jangan terlalu banyak menggambar di udara. Bahkan di dalam grand style pun, Shakespeare bilang jangan terlalu banyak menggambar di udara, itu karena itu akan mengaburkan makna. Nah, ketika saya pernah main teater realis, tiba-tiba teman-teman yang datang menonton itu pada saat JR mengatakan, kamu nggak ada bisnis actingnya. Saya bilang, loh untuk apa? Ya kamu harus pakai bisnis acting, tanganmu begini-begini biar kelihatan. Kelihatan apanya? Saya ngomong kok. Jadi gitu, bisnis acting itu dipikir bahwa gestur, gestikulasi pemain itu harus mengikuti setiap kata yang diucapkan. Cara pemaknaan yang salah. Kalau menurut kurang benar menurut saya. Kalau menurut saya bisnis acting itu apa yang diperlukan orang untuk acting saja. Ekspresi tubuhnya tidak harus tangan, tidak harus apa, dan tidak harus semua tubuhnya itu bergerak ketika ngomong. Tergantung situasi, kondisi, atau given circumstances, atau situasi terberi yang ada di dalam lakon itu. Gitu. Oke. Terakhir ya Mas. Ya. Dalam teater itu kan ada istilah drama. Ya. Terus itu apakah ada pemahaman lainnya selain sebagai lakon dan tipe lakon? Nah, ini menarik. Drama itu kan kadang-kadang berkembang menjadi suasana dramatis atau adegan dramatis. Pakai itis ya. Wah, itu adegannya dramatis. Maksudnya itu menyentuh perasaan. Adegan itu berlangsung dengan cara yang sangat dramatis. Sehingga perasaan penonton tersentuh. Nah, karena pemaknaan seperti ini, kelompok teater tradisional misalnya Ludruk di Jawa Timur menggunakan drama ini untuk mengarahkan sebuah adegan kepada pemainnya. Nah, ini menarik menurut saya. Bukan salah benar ya, tapi keberfungsian makna drama itu menurut saya menarik. Jadi ketika ada adegan misalnya bapak dan istrinya ngobrol, kemudian sutradara dari samping ngomong, drama, drama, drama. Langsung tiba-tiba ibunya nangis. Ya maksudnya tiba-tiba langsung sedih gitu. Ini maksudnya ngomong drama itu maksudnya adalah buatlah adegan itu menjadi dramatis. Jadi drama di sini sebagai instruksi sutradara kepada para pemainnya agar adegannya berlangsung dramatis dan umumnya mesti nangis. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi istilah-istilah teater itu tidak hanya berkembang di ruang-ruang akademik, tapi juga berkembang di masyarakat. Dan kadang-kadang apa yang ada di ruang akademik dan masyarakat itu bisa jadi berbeda. Nah, urusannya bukan benar salah, tapi kebermaknaan istilah itu bagi kelompok tersebut. Jika itu bermakna dan berfungsi, ya menurut saya nggak masalah. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian tadi edisi 16 Sinte Daru. Semoga kita tetap bisa bertemu di dalam channel Sinte Daru berikutnya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, dan jangan lupa terus bekerja dan berdoa. Terima kasih.